Hafal kalian la ilaha illallah? Hafal kan? Terus aja la ilaha illallah, la ilaha. Kalian hafal dan kalian melafalkannya 100 kali setiap selesai sholat. Tapi kalian gak ngerti la ilaha illallah itu apa, gak ngerti implementasinya, cuman melafalkan saja seperti burung beo. Gak ada artinya, tidak menolong. Coba sekarang ngerti artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Arti yang lebih dalam lagi, yang mana sih yang bukan Allah? Begitu la ilaha illallah diimplementasi dalam hidup, yang mana yang bukan Allah? Allah bilang wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batin. Aku yang dohir, aku juga yang batin. Yang kelihatan dia, yang gak kelihatan juga dia. Semuanya adalah dia. Begitu kita melihat semuanya adalah dia, apapun yang terjadi, yang dilihat cuma dia. Bahkan lihat orang marah pun, yang dilihat adalah dia. Ya Allah, aku hadir di sini. Aku izinkan orang ini marah kepadaku, karena hakikatnya adalah engkau sedang menggunakan orang ini untuk menyempurnakan kesabaranku. Tapi gak ngerti kalimat la ilaha illallah, baca terus 100 kali. Giliran kejadian tadi, marah gak? Marah kan? Giliran ditipu orang, sedih gak? Sedih. Giliran mendapatkan yang tidak diinginkan, emosi? Emosi. Karena dia belum bisa gunakan la ilaha illallah menjadi kenyataan hidup. Dari tabi'in, wahabin, munabi. Jadi orang bodoh itu bisa jadi banyak ilmunya, tapi ilmunya cuma hafalan. Maaf ya, kalian hafal hadis kursi? Hafal ayat kursi? Wah, hafal. Itu ayat yang pertama hafal, buat tangkut-tangkutin juri. Coba kalau itu diimplementasikan. Allahu la ilaha illallah. Allah, tidak Tuhan selain dia. Huwal hayyul qayyum, yang senantiasa berdiri tegak mengurus semua makhluknya, hidup dalam diri. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum, dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Coba sampai situ saja, nggak usah hafal tuntas. Apa yang tidak pernah tertidur dan terkantuk dalam diriku? Oh, saat saya tertidur, mata saya tidur, telinga saya tidur, mulut saya tidur, tangan saya tidur, kaki saya tidur, semuanya tidur. Tapi satu yang tidak pernah tertidur dalam diriku adalah nafasku. Subhanallah. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk adalah nafas. Siapa nafas itu? Nafas itu adalah pinjaman hidup dari dia. Daya kehidupan yang sedang dipinjamkan kepadaku. Jadi nafas adalah bukti keberadaan Allah dalam diriku. Apa saya mencari-cari dia lagi keluar dari diriku? Sekarang dia bersamaku, mewujud sebagai nafasku. Pinjaman kehidupan dari dia untukku. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Ternyata engkau begitu dekat bersamaku. Karena kehadiranmu aku bisa melihat. Karena kehadiranmu aku bisa mendengar. Karena ketika kita bernapas, mata jadi punya penglihatan. Ketika kita bernapas, telinga jadi punya pendengaran. Ketika kita bernapas, apapun yang kita makan, semua rasa makanan bisa dinikmati. Karena kita bernapas, tangan bisa bergerak. Karena saya bernapas, kaki bisa bergerak. Karena saya bernapas, saya bisa merasakan energi yang dahsyat mengalir dalam tubuh saya. Menyadari napas saja, sudah sampai kepada Allah. Itulah baru sampai kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Dia meliputi langit dan bumi, meliputi. Oh, berarti saya diliputi dong. Kalau dia meliputi, jelas dia bukan sosok. Semua yang diliputi adalah sosok, yang meliputi jelas bukan sosok. Apa kalau begitu Allah? Siapa yang meliputi saya? Bukankah kita diliputi ruang kosong ini? Subhanallah, ternyata ruang kosong ini adalah keberadaan dia. Kosong tapi isi, isi tapi kosong.
Itu ayat kursi baru sampai segitunya coba. Itu tingkatan berpikir paling rendah, namanya hafalan. Jadi tidak usah bangga kalau kita sudah hafiz Quran 30 juz. Kalau hafiz saja kemudian tidak menolong kita, maka kita tetap jadi bodoh. Kalau sudah tahu ilmunya, bismillahirrahmanirrahim saja udah keren sebetulnya, nggak usah 30 juz. Karena rangkuman Quran itu yang 30 juz adanya di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dirangkum lagi, rangkumannya adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi. Itu adalah ba. Ba dirangkum lagi adalah titik yang ada di bawah ba. Maka titik yang di bawah itulah kun hijatnya ilmu. Siapa yang sudah menemukan titik itu? Sudah sampai itu. Sudah balik namanya. Sudah ketemu belum? Boro-boro. Makanya ba harus ketemu sin supaya ketemu mim. Makanya ba sin mim. Ba itu Baitullah. Rumahnya Allah. Sin Rasulullah. Makanya Rasulullah dipanggilnya sin. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Jadi Allah panggil Rasulullah itu dua. Kadang-kadang dipanggil toha, kadang-kadang dipanggil sin. Jadi untuk menemukan rahasia ba harus ketemu dulu dengan sin. Maka kita akan ketemu rahasianya mim. Kalau sudah ketemu mim, itulah ma'rifat. Kepada siapa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru bismillahirrahmanirrahim itu utuh menjadi pengalaman spiritual. Membacakannya pasti ada energinya. Itulah orang pintar.